Biasanya kita mengenal hewan berukuran besar dan mudah terlihat kan Pak? Namun, ada juga hewan-hewan super mini di dunia yang ukurannya nyaris tak terlihat oleh mata telanjang. Mereka hidup di berbagai belahan dunia, dari hutan tropis hingga lautan dalam pakai banget Pak. Meski kecil, peran mereka tetap penting dalam ekosistem. Kali ini, kita akan membahas 5 hewan terkecil di dunia versi saya Pak, yang ukurannya bisa bikin kita tercengang karena lebih kecil dari koin. Nah, hewan pertama yang akan kita bahas adalah Pedifrene amauensis. Katak ini disebut sebagai yang terkecil di dunia, sekaligus vertebrata paling mini yang pernah ditemukan. Hidup di hutan hujan Papua Nugini. Ukurannya rata-rata hanya 7,7 mm, bahkan lebih kecil dari kuku jari manusia Pak, karena tubuhnya sangat mungil. Katak ini lebih mudah dikenali lewat suara panggilannya yang mirip serangga daripada penampakan fisiknya. Warnanya coklat kehitaman, membuatnya pandai berkamuflase di dedaunan basah. Walau kecil, perannya besar sebagai pemangsa serangga mikro yang membantu menjaga keseimbangan ekosistem. Uniknya lagi Pak, katak ini tidak melalui fase kecebong, melainkan langsung menetas sebagai katak mini. Inilah bukti bahwa dunia hewan menyimpan keajaiban, bahkan dalam bentuk yang hampir tak terlihat. Hewan kedua yang akan kita bahas adalah Axolotl. Mungkin sebagian orang menyebutnya ikan, padahal sebenarnya dia adalah salamander yang bisa tetap hidup di fase larva sepanjang hidupnya. Makhluk unik ini sering dijuluki ikan berjalan karena punya kaki kecil tapi tetap tinggal di air. Yang bikin luar biasa Pak, Axolotl bisa meregenerasi anggota tubuhnya. Jadi kalau tangannya putus, bisa tumbuh lagi dengan sempurna. Hewan ini berasal dari Meksiko dan sekarang banyak dipelihara karena bentuknya imut serta senyumnya yang seperti selalu bahagia. Uniknya lagi Pak, warna tubuhnya bisa bervariasi. Ada yang putih, abu-abu, sampai pink dengan insang merah terang. Sungguh imut amazing gak sih? Hewan ketiga yang akan kita bahas adalah lebah peri atau Tetragonula Charbonnaria. Hewan ini disebut sebagai lebah terkecil di dunia. Ukurannya hanya sekitar 2 mm, bahkan lebih kecil dari ujung pensil. Meski tubuhnya mungil, perannya luar biasa penting dalam ekosistem karena membantu penyerbukan tanaman. Uniknya Pak, lebah ini tidak memiliki sengat, jadi tidak berbahaya bagi manusia. Karena tubuhnya begitu kecil, mereka lebih sering terlihat seperti titik hitam beterbangan daripada lebah pada umumnya. Meskipun kecil, lebah ini menunjukkan bahwa ukuran bukanlah penghalang untuk memberi manfaat besar bagi alam. Hewan keempat yang bakal kita bahas adalah bunglon kerdil atau Brooksianana. Bayangin Pak, ada reptil sekecil ini. Panjangnya cuma 13 mm, alias seupil doang. Bahkan kalau jatuh di lantai, bisa-bisa nggak kelihatan sama sekali. Tapi yang gokil, meski ukurannya segede kuku kelingking, bunglon ini tetap punya jurus andalan. Mata bisa gerak sendiri dan lidahnya bisa nyambar mangsa dengan presisi. Mangsanya serangga super mini yang mungkin kita kira cuma debu beterbangan. Nah, yang bikin para ilmuwan geleng-geleng kepala Pak, organ reproduksi si jantan ini gede banget dibanding badannya. Kayak nggak masuk akal, tapi ya begitulah uniknya ciptaan alam. Jadi, jangan remehin yang kecil. Kadang justru lebih niat daripada yang kelihatan gede. Hewan kelima yang bakal kita bahas adalah Pedocipris progenetica. Nama ribet ya Pak, tapi intinya ini ikan super mini yang hidup di rawa gambut Sumatera dan Kalimantan. Ukurannya cuma 7,9 mm. Sekecil itu, udah sah jadi salah satu vertebrata, alias hewan bertulang belakang terkecil di dunia. Yang bikin menarik, ikan ini hidup di air yang super asam. Bahkan bisa dibilang ekstrim buat makhluk lain. Jadi meskipun badannya kecil banget, daya tahan hidupnya justru luar biasa. Ironi banget kan Pak? Ikan sekecil ini malah tahan banting di lingkungan keras. Pedocipris nunjukin ke kita, jangan cuma lihat ukuran buat menilai kemampuan. Kadang yang kelihatan receh justru paling adaptif. Alam seakan nyindir manusia. Lu gede, tapi belum tentu tahan hidup di tempat ekstrem. Tapi sindiran ini hanya untuk manusia nun jauh di sana ya John. Kalau kita rakyat Indonesia, udah biasa hidup di negara super ekstrim.